Halo, kenalkan saya Ilma Fatia Ramadhani dengan NIM K33238 dari Universitas 11 Maret. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan di SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun 2023. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang reaksi eksoterm dan endoterm dari termokimia melalui praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan pelepasan dan penyerapan kalor. Langsung saja yuk ke videonya. Nah, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu tentang termokimia. Terdapat dua gambar, yaitu hand sanitizer dan api unggun. Dulu ketika kasus COVID-19 masih tinggi, kita dihimbau oleh pemerintah untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, ketika kita menggunakan hand sanitizer, kita akan merasakan dingin. Kandungan dari hand sanitizer yang sebagian besar adalah alkohol akan menyerap energi panas dari tubuh ke alkohol tersebut, sehingga kita akan merasakan dingin di tangan. Sedangkan ketika kita berkemah menggunakan api unggun, di sekitar api unggun kita juga akan merasakan panas dari api unggun tersebut. Hal ini terjadi karena ada perpindahan energi panas dari api unggun ke tubuh kita. Dari dua hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa energi panas itu dapat berpindah ya. Jadi, termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Eksoterm merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ekspos atau luar dan term yang berarti panas atau kalor. Jadi, eksoterm dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi kimia yang bisa menciptakan kalor. Reaksi ini muncul terjadi karena perpindahan energi panas atau kalor yang berasal dari sistem menuju ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan menjadi lebih tinggi atau panas. Pada reaksi eksotermik, sistem akan mengalami penurunan energi karena sistem melepaskan kalor. Hal ini ditandai dengan suhu lingkungan yang naik. Akibatnya, energi sesudah reaksi atau H2 akan lebih kecil daripada energi sebelum reaksi atau H1. Nah, hal ini yang menyebabkan delta H-nya yang dihitung dari H2 dikurangi H1 akan bernilai negatif. Contoh dari reaksi eksoterm ini yang secara alami ada air mengalir, besi yang mudah berkarat, atau proses pembakaran kayu. Sementara itu, yang bisa terjadi di laboratorium secara sengaja yaitu mencampurkan aqueous dengan asam pekat, aqueous dengan natrium peroksida, dan lain sebagainya. Nah, setelah reaksi eksotermik, ada juga reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi endotermik, sistem akan mengalami kenaikan energi karena sistem menyerap kalor. Hal ini ditandai dengan suhu lingkungan yang turun. Akibatnya, energi setelah reaksi atau entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi atau delta H yang dihitung dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan akan bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, contoh dari reaksi ini dalam kehidupan kita adalah proses fotosintesis pada tanaman. Ketika proses ini terjadi, pohon menyerap energi panas yang berasal dari matahari, lalu menambah entalpi reaksi yang terjadi di tumbuhan. Alat yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah termometer, timbangan, gelas ukur, gelas beker, dan kaca arloji. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah aqueous, NaOH, dan amonium klorida. Eits, sebelum kita melakukan praktikum, jangan lupa memakai jas lab ya. Ukur 5 ml aqueous menggunakan gelas ukur.
Kemudian tuang masing-masing 5 ml Aquades ke tabung reaksi pertama dan tabung reaksi kedua. Ukur suhu awal Aquades menggunakan termometer. Amati perubahan suhu pada termometer hingga mencapai suhu konstan. Ambil 1 spatula NaOH dari wadah, kemudian kita pindahkan terlebih dahulu di kaca arloji. Kemudian kita pindahkan 1 spatula NaOH ke tabung reaksi pertama. Kocok tabung reaksi hingga tercapai larutan homogen. Kemudian amati perubahan suhu dengan termometer hingga mencapai suhu yang konstan. Timbang 1 gram amonium klorida atau NH4Cl menggunakan timbangan, kemudian masukkan 1 gram amonium klorida ke tabung reaksi kedua. Kocok tabung reaksi kedua hingga mencapai pelarut yang homogen. Kemudian, amati perubahan suhu setelah ditambahkan amonium klorida. Jangan lupa catat hasil praktikummu di lembar pengamatan. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, kita bisa lihat ya bahwa pada tabung reaksi pertama maupun tabung reaksi kedua sama-sama mengalami perubahan suhu. Artinya di tabung reaksi pertama maupun kedua sama-sama mengalami reaksi kimia. Karena salah satu ciri dari reaksi kimia adalah adanya perubahan suhu. Nah, kamu tahu nggak nih apa sih reaksi yang terjadi di tabung reaksi pertama dan kedua? Perlu kita ketahui bahwa pada tabung reaksi pertama yang bertindak sebagai sistem adalah NaOH dan Aquades. Sedangkan yang bertindak sebagai lingkungan adalah tabung reaksi, termometer, dan udara sekitar. Dari percobaan, kita bisa tahu bahwa terjadi kenaikan suhu lingkungan pada tabung reaksi pertama. Hal ini terjadi karena reaksi antara Aquades dengan NaOH menghasilkan suhu yang tinggi pada sistem. Sehingga agar sistem kembali stabil, ia melepaskan energi panasnya ke lingkungan. Hal ini yang menyebabkan adanya kenaikan suhu di lingkungan. Kamu tahu nggak nih, kalau sistem melepaskan energi panasnya ke lingkungan, termasuk reaksi eksoterm atau endoterm ya? Yap, itu adalah salah satu ciri terjadinya reaksi eksoterm, di mana pada reaksi eksoterm, sistem melepaskan energi panasnya ke lingkungan. Nah, selanjutnya pada tabung reaksi kedua yaitu reaksi antara Aquades dengan NH4Cl atau amonium klorida. Pada tabung reaksi kedua ini, yang bertindak sebagai sistem adalah Aquades dan NH4Cl. Sedangkan yang bertindak sebagai lingkungan adalah tabung reaksi, termometer, dan udara sekitar. Ternyata pada tabung reaksi kedua ini, setelah Aquades ditambahkan dengan 1 gram NH4Cl atau amonium klorida, terjadi penurunan suhu pada lingkungan. Kalau ini termasuk reaksi apa ya? Yap, pada tabung reaksi kedua terjadi reaksi endoterm, di mana reaksi antara Aquades dengan amonium klorida menghasilkan suhu yang sangat rendah. Agar sistemnya kembali stabil,
ia menyerap energi panas dari lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan adanya penurunan suhu di lingkungan. Nah, pada praktikum ini kita bisa tahu ya bahwa reaksi eksoterm merupakan reaksi di mana sistem melepaskan energi panasnya ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi di mana sistem menyerap energi panas dari lingkungan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.